terpuji namamu Tuhan, kami siap menyembah, mengagungkan Engkau, menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai yang paling baik buat Tuhan. Haleluya. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, saudara, saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Yang percaya punya Tuhan yang dahsyat, sekali lagi dong, berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin datang dengan letih, lesu, beban berat, masalah. Percayalah saat kau datang dengan sungguh-sungguh tempat ini, Tuhan akan memulihkan hidupmu.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Saking semangatnya sampai lupa kita harusnya memberikan persembahan sekarang ya. Ayo Bapak Ibu, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami. Biarlah berguna untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Kami percaya Kau akan membalaskan berlipat kali ganda kepada kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati.
kami tahu kalau Engkau ada di tengah kami. Sesuatu pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang bermasalah dipulihkan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Berkati kami semua hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup itu, bersama katakan amin. Shalom. Yang Tuhan mau kita alami sore hari ini, saya sengaja bawa alat peraga, adalah seperti ini. Biarlah yang jauh didekatkan, biarlah yang dekat semakin dekat. Bukan saat untuk bermain-main. Amin. Belum bisa buka Alkitab dalam Wahyu pasal 3. Kalau kita baca dengan mata fisik, kita akan takut dengan ayat itu. Tapi inilah yang Tuhan mau. Ada spons di dalam air, ada air di dalam spons. Kedekatan seperti inilah yang Tuhan mau bagi gerejanya hari ini. Mujizat masih terjadi. Setuju katakan amin. Wahyu pasal yang ketiga, coba buka Alkitab saudara. Saya hanya akan ambil kurang dari setengah jam. Kurang dari setengah jam. Dengarkan baik-baik apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tidak peduli apapun yang menjadi keadaan saudara. Yesus lebih besar dari persoalanmu, katakan amin. Yesus lebih besar dari penyakitmu, katakan amin. Asal saja syarat firman Tuhan sore ini kita mau sungguh-sungguh perhatikan dan alami secara nyata. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-20, itu ayat yang sangat terkenal. Kita suka dan sebagian dari kita mungkin sudah menghafalkannya. Dikatakan kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau, dikatakan bagaimana Bapak Ibu? Suam kuku. Ya. Tidak dingin, tidak panas. Aku akan menelan engkau. Begitulah Alkitabnya. Memuntah. Dilepeh di. Masih bisa terasnya surga. Terbuang, akhir. Tetapi ayat berikutnya katakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau kaya, begitu, melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kita baca ayat 20 bangkit berdiri bersama. Lihat, dikatakan 2-3 ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, membukakan pintu bagiku, aku akan masuk mendapatkannya
biasa ya. Satu lukisan yang terkenal dilukiskan, katakan Tuhan Yesus berdiri di buka pintu dan mengetok, ya. Pengen masuk. Ilustrasi ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dikatakan, aku di dalam kamu, minta apa saja. Bentuk persekutuan, kedekatan dengan Tuhan itu total. Tidak ada jarak lagi. Saya sengaja akan tekan tidak mungkin bahasa asing ya. Tidak ada bahasa Yunani, bahasa Inggris, yang lain bahasa Indonesia kan ya. Oke? Tidak ada jarak antara kita dengan dia. Sakit dia dokter, dia kesalahan dokter. Amin. Amin. Ada masalah, dia lebih besar dari masalahmu. Ayat yang ke-20 katakan tadi, lihat aku beri ini kasih. Ada 7 jemaat di Asia Kecil yang dapat pewahyuan kepada Yohanes. Itulah jemaat di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Yang paling dipuji itu Philadelphia. Sepintas kalau kita baca akan jemaat Laodikia, merinding. Itu tadi ya, dimuntahkan, nggak terpakai. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu yang senang baca Alkitab, jemaat ini melayani nggak kira-kira? Melayani. Aku tahu segala bukan pengangguran mereka, jangan salah. Mereka sudah lama ikut Tuhan, tetapi kehilangan tuh. Sebab kalau kita lihat akan ayat yang ke-20, Yesus tidak di dalam, Yesus ada di luar. Bahasa Yunani itu ada 3 kata di sana, ya, lihat, dengar, buka pintu. Saya tidak tertarik untuk ajar bahasa Yunani, karena kadang-kadang bahasa Yunani membuat kita lebih bingung. Lihat, dia di depan sana, belum di dalam. Apa kira-kira yang menyebabkan kita tidak mampu lagi melihat kehadiran Tuhan dalam satu situasi yang dia izinkan terjadi? Bahasa Yunani katakan gara-gara ya, ada banyak hal di luar dia lebih menarik di pandangan mata kita. Dengan kata lain, mata kita ini nggak tertarik melihat kehadiran Tuhan di luar sana. Kata kerja yang kedua, dengar atau telinga. Kenapa kita tidak bisa dengar lagi ketukan jemari Yesus? Sebab hiruk pikuk dunia ini ya, telah memekakkan telinga hati kita, sehingga nggak mampu lagi mendengar, mengenali suara Tuhan. Anak atau istri kalau suaminya pulang kerja tentu kenal bukan suara mesin motor suaminya. Amin. Kenal bukan dengan detak tumit sepatu ayah atau suami yang pulang kerja. Kenal persis. Pertanyaannya, berapa saudara masih kenal dengan ketukan jemari Tuhan, dengan firman Tuhan yang kayaknya sudah tinggal sayup-sayup. Soalnya yang lain itu lebih menarik di pendengaran kita. Gosip. Belum tentu kebenarannya kita percaya benar. Kita sedang sakit, ada orang komentar, kita lebih percaya dia daripada percaya tabib di atas segala tabib. Amin. Kalau ada orang yang mendengar suaraku, dikatakan ketukanku dan membukakan pintu, buka pintu, dikatakan. Tuhan mau saudara dan saya sore hari ini kembali mengundang dia, tidak membiarkan dia di luar sana. Kira-kira sudah berapa lama ya kita biarkan Tuhan di luar sana? Kita sibuk sendiri, repot sendiri, capek sendiri. Kadang-kadang kita berpikir kita lebih kuat sih dari Tuhan.
waktu Petrus dan teman-temannya di Tasik, Tuhan Yesus di mana? Petrus merasa dia lebih cakap, dia lebih ahli bawa kapal. Saya dulu orang kapal, saya bisa membayangkan hal itu dan mengerti persis. Petrus berpikir dialah spesialisnya, jagonya bawa kapal. Yesus dia tidur dan tidur di belakang sana. Akhirnya setelah semua daya Petrus lakukan, kerjakan, terakhir mungkin suruh buang ya barang-barang kapal itu supaya tidak tenggelam jadi kapal selam. Ya juga no result, tidak ada hasil, tidak ada hasil sama sekali. Baru kemudian Petrus ingat, ada Tuhan Yesus kan? Ya. Alkitab katakan bagaimana Petrus? Kalau orang sudah stres, ngomong pun salah. Tidakkah Tuhan takut kita akan binasa? Tidakkah Tuhan khawatir kalau kita akan binasa? Ya. Yesus bangun menyelesaikan masalah tanpa sidang dulu. Apa kau bilang? Aku takut dengan ombak besar ini. Belum tahu kau siapa aku. Kalau saja Tuhan itu seperti kita lah. Duduk dulu. Ya. Aku ini pencipta loh, kan gak ada dialog begitu ya. Tuhan langsung kepada pokok masalah. Ya, pasti berdiri dia bilang 2 kata saja. Petrus, Tuhan Yesus dia tanya, Petrus sudah berapa mile kita dari pantai? Petrus sudah berapa dalam kira-kira laut ini? Gak ada ilmu nautika perkapalan dia pakai. Dia cuma pakai firman 2 kata. Diam, tenang. Sering kali kita berpikir kita lebih jago dari Tuhan. Itu persoalannya. Yesus di luar sana. Inti air. Ya, kalau sudah emergency, ya kalau sudah betul-betul nggak bisa baru cari Tuhan. Dia kalau masih sempat. Kalau sudah tidak, ya puji Tuhan kan gitu. Ya, saya terlalu lama di pondok pesantren ngajar di sana, bukan ngajar Islamologi, ya. Ngajar firman dalam bahasa kita. Puji Tuhan. Mereka kan alhamdulillah. Kita puji mensosialisasikan firman dalam bahasa kita. Lalu dikatakan, ya, laut itu diam, tenang, teduh. Hari-hari ini, apapun yang menjadi persoalan saudara dan saya, seandainya saja kita mau mengundang dia masuk, ya. Dan Tuhan minta apa di sana? Dinner together, makan bersama. Jemaat yang dicela awalnya memuntahkan engkau dari mulutku karena tidak dingin dan tidak panas. Tapi ajaib, dari 7 jemaat hanya Laodikia saja yang mendapat perkenanan Tuhan. Betapa spesialnya Laodikia, itulah saudara dan saya yang lebih sibuk dengan hal-hal di luar Tuhan, yang lebih percaya kepada gosip daripada percaya kepada firman. Berapa banyak kita lebih percaya firman daripada percaya kata dok? Apa sih bro? Ya. Bro yang bilang itu spesialis. Bagaimana saya tidak percaya? Kita lupa ada dokter di atas segala dokter, dan hari ini dia ada di sini. Amen. Pastikan saudara buka pintu hatimu, undang dia masuk. Mari persiapkan hatimu. Sedang pelayan pujian. Kurang dari 15 menit. Kita masuk penyembahan. Ada satu lagu yang saya sangat diberkati. Ya, lagu yang ditulis oleh pendeta Erastus Sabdono. Coba ikuti bagi yang sudah tahu. Biar ini jadi doa dan penyerahan kita. Kalau Yesus hadir, berapa banyak yang setuju dengan pernyataan ini? Sesuatu pasti terjadi. Amen. Kalau Yesus hadir dan saudara ketemu dia, harus ada perubahan. Amen. Jangan tetap sama. Ya, datang 50 kg, pulang harus 0 kilogram. Itu bahagia dengan Tuhan.
Bisa slide-nya ditampilkan. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, ikuti pelan-pelan. Aku lakukan kehendakmu, aku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Katakan dengan hatimu, beriku kesempatan
sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Dalamku, katakan dari hatimu yang paling dalam, betapa rinduku, ya, berkenan padamu.
luar biasa. Yes. Biarlah saatnya tiba, kami selalu dekat dan selalu ada di hati. Kami siap selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Pak Jim, Kau memberkati istrinya, Kau memberkati anak-anaknya, Kau memberkati pelayanannya. Terima kasih firman yang sudah ditabur dalam kehidupan kami dan di dalam tempat pelayanan ini Tuhan. Biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Di dalam nama Yesus kami sudah siap. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama kita katakan amin. Kita akan memberikan yang terbaik yang kedua kali. Ini kolektornya silakan maju ke depan ya, ada persembahan di depan. Maju bagian depan. Puji nama Tuhan, tapi pelan-pelan jalannya ya. Puji nama Tuhan, sedikit pengumuman. Saya akan memberikan undangan ini, pengumuman juga buat nanti Natal tanggal 3 ya. Natal kita tanggal 3, tapi saya minta tolong didengarkan baik-baik ya. Saya tidak mengulang karena ini ibadah terakhir dan pengumuman terakhir, nanti sampai kita ketemu di tanggal 3 ya.
Jadi setiap koordinator, ini kan ada 4 koordinator, ya. Itu saya masing-masing kan mengetahui anak buahnya berapa, ya. Jadi undangan ini berlaku, satu undangan ini 1 orang, ya. Undangan ini berlaku 1 undangan 1 orang. Dan di sini ini ada nomor door prize, dan di sini ada sumbang. Sumbangnya Ada di bawah 20 yang nggak ada sembako. Oh gitu, ya. Ada sebagian undangan nanti di sini akan dikasih yang ada sumbakonya. Nah, saya perlu jelaskan di sini mengenai sumbako, ya, karena kami tiap Natal, nah, ini kan Natal tahun kemarin karena belum ada jemaat, jadi semua yang menghadiri ibadah Natal kami bagi. Tapi ini karena sudah, dulu kan tidak ada jemaat sama sekali, ya, di Natal sendiri kita dari nol dulu, ya. 8 bulan kami merintis, kami tidak ada sama sekali bangku kosong, ya. Jadi sekarang sudah ada jemaat, sudah ada koordinator, jadi saya atur setiap yang ada di sini nanti ada dompet, ada sembakonya juga. Sembako nanti akan diurus sama ada pengurusnya nanti, ya. Jadi ini nanti sembako sudah diatur sama kami siapkan. Kami hanya memberi kepada koordinator saja. Saya memberikan 1 boni itu sudah saya ikat kepada koordinator. Jadi nanti koordinator sendiri yang akan membagikan ke kalian, ya. Jadi tidak perlu kembali, ini sudah terulang, tolong diingat-ingat. Tidak perlu kembali karena satu koordinator ada 8 orang, ada 8 orang. Tapi yang satu ini karena nakal kembali lagi naik ke atas. Bu, saya belum dapat, padahal saya hafal orangnya. Nah, gitu. Nah, ya, ini kita di sini tema besok Natal jujur. Ya, kalau kita jujur, nah seperti firman tadi, ya, bagus ya firmannya, pendek tapi luar biasa, ya, kena semuanya, ya. Nah itu kalau kita jujur, kita harus jujur juga, ya, jujur. Berkat itu tidak ada di sini saja, berkat itu bisa ada di mana saja, ya. Kita ibadah ke sini untuk ibadah mencari Tuhan, ya. Jadi setiap koordinator nanti sudah saya ikat, biar koordinator sendiri yang membagi. Itu sudah saya plastiki, sudah saya kasih nama-namanya, ya. Makanya setiap koordinator anggotanya saya tidak pernah hanya kecuali Bu Hana, ya. Bu Hana itu sudah kasih nama anggotanya ke saya. Coba tolong yang baru, ini ada yang baru saya lihat. Coba tolong berdiri yang baru. Halo, berdiri Bu, berdiri. Tolong berdiri yang baru, luar biasa. 1, 2, Bapak baru, ya. Puji Tuhan. Koordinatornya Purina. Yang baru mana? Yang dari mana? Kosovo? Mana? Gresik apa? Mana? Sapen. Oh, ya, di situ aja Bu, di situ. Oh, tambah drinking. Ya, Bu, silakan. Yang baru tolong berdiri 1, 2. Jadi saya bisa tahu 1, 2, 3. Oke, koordinatornya siapa? Saya belum kenal, ya. Oh, dengan Ibu sendiri. Nanti Ibu berhadapan sama saya, ya Bu, ya. Ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, ini saya bagikan seperti Bu Hana. Saya kasih ke Bu Hana. Anggotanya Bu Hana ada berapa?
Mama ada 10, ya saya kasihkan 10. Tapi nanti waktu pembagian sembako ada yang menggunting. Ini sudah digunting sama panitia pengurus, ini nanti digunting. Ya, karena kami bolak-balik kecolongan, yaitu naik lagi. Nah, itu lagi naik. Nah, ini kami gunting. Nanti ada yang gunting. Koordinator diketahui, nanti sudah yang sudah dapat ya sudah. Itu nanti mau dibagi di dalam demo, mau dibagi di rumahnya koordinator, terserah. Ini sudah dibagi, saya sudah bagi. Jadi sudah tidak ribet. Yang masih umpama hari ini datang, umpama nanti pas hari H-nya datang, maaf, kami sangat disiplin, kami ibadah, kita kan bukan cari sembako. Jadi yang harus datang baru datang langsung injek tanggal 3 hanya untuk mencari dan ngotot. Sampai pernah waktu itu saya dimaki-maki di depan mimbar sama seseorang hanya gara-gara sembako, katanya saya gembala yang tidak baik itu karena tidak membagikan sembako, karena dia membohongi saya, katanya sudah mengetahui Sion. Ini pelajaran, ternyata dia tidak mengenal saya, padahal yang di hadapan dia itu gembalanya. Waktu itu ditanya Pak Samuel Sianto, kenapa begitu Bu? Saya kenal betul sama namanya Bu Firdi, padahal yang di depannya dia itu saya gitu. Jadi kan ketara bohongnya. Samuel, ini Pak Samuel Sianto sendiri waktu itu ibadah di Resko Tokyo. Akhirnya dia ngomel, masa anggota saya memang tidak kenal anggotanya. Dia bawa anggota tuh satu rombongan, satu bemo tuh 12 orang, dan itu tidak pernah datang setiap ibadah setiap hari Kamis juga tidak pernah datang. Waktu itu masih PD. Nah, dia ngotot anggota saya harus dikasih. Saya bilang tidak bisa. Saya bilang itu. Kenapa? Karena dia baru datang pas di hari hanya. Ini pelajaran perlu diingat. Kalau ada yang datang pas di hari hanya untuk ngotot sampai saya di apa-apa, saya juga tidak akan kasih. Ya, kecuali tamu undangan dan pengurus, itu beda. Ya, jangan sampai terulang. Kita ini harus punya roh takut akan Tuhan. Sekali lagi, roh takut Tuhan. Nah, ya, kita harus punya roh takut akan Tuhan. Dan temanya sudah jelas. Ya, nanti akan dibagi. Nanti saya kasihkan satu, Mama Bu Rina nanti ada berapa, saya kasihkan ke Bu Rina. Nanti Bu Hana ada berapa, saya kasihkan ke Bu Hana. Nanti saya kasihkan ke Bu Rosita ada berapa, saya kasihkan ke Ibu siapa? Ludiana. Bu Ludiana saya kasih ada berapa anggotanya, saya kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu, tahun ke depan ibadah seperti biasa. Ya, kita ibadah seperti biasa Minggu, dan tahun depan akan dibuka ibadah pagi. Nah, ibadah pagi sudah dibuka, tolong dibagi setiap koordinator. Yang biasanya bisa pagi, ya. Yang biasa sore. Tapi kalau yang sore biasa 3 bemo atau 4 bemo, saya pecah, ya. Jadi kalau 1 bulan ada 4 minggu, yang sore 1. Ya, kalau pagi kan biasanya ya 1 bemo. Itu hanya Bu Rina saja. Jadi saya rasa cukup. Tapi kalau yang pagi mau mengikuti, ada mau yang ikut pagi, silakan aja. Ibadah pagi jam 9 pagi seperti biasa. Dan untuk tahun depan juga banyak sekali yang harus kita ikutin. Edesion akan dibuka kembali setiap Kamis. Ya, Kamis kedua dan Kamis keempat. Jam 2 siang. Siapa yang sudah pernah ikut PD? Oh iya, rombongannya dari Bu Rosita sama Bu Rina sudah pernah ikut PD. Jadi yang baru-baru Ibu Hana dan Ibu Luciana, PD akan dibuka lagi tahun depan setiap Kamis kedua dan setiap Kamis keempat jam 2 siang. Ya, nanti biar hambanya di sini ada nanti yang melayani. Ya, itu saja. Ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya?
Ibadah dimulai minggu keberapa? Nanti Januari. Nanti Desember ini ada Natal, kita merayakan Natal 2 kali. Jadi sembako ini saya bagikan di Natalnya PD Sion tanggal 12. Ya, karena apa? Saya bagikan di tanggal 12 Desember hari Kamis jam 2 siang saya bagikan sembako. Karena kalau saya bagi pas di Natal tidak ada tempat untuk kita membagi, tahu sendiri tempatnya sempit. Karena nanti banyak sekali harus dibagi, ada souvenir, ada ini, ada itu. Ya, jadi ini nanti saya bagi dan sembako dibagi tanggal 12 di Natal PD Sion tanggal 12 Desember jam 2 siang. Ya, jelas. Ada yang bertanya lagi? Januari mulai minggu keberapa? Januari kita akan mulai lagi minggu pertama. Ya, Januari kita akan mulai lagi minggu pertama. Karena ini sudah gereja, jadi tidak bisa libur. Kalau dulu ya Ibu. 12 Desember Ibu. Desember. 12 hari Sabtu. 12 Desember hari Sabtu. Minta soalnya Pak Yusa ini. Nanti kayak koordinasi sama pembicaranya. Karena pembicaranya minta tanggal 12. Ya, baik. Nanti saya umumkan lewat WA ya. Karena tanggal 12 itu permintaan dari koordinasi dari pembicaranya sendiri Pak Yusa, ya. Karena dia bisanya tanggal 12. Ya, nanti coba saya baik. Nanti saya umumkan, saya tanya karena tanggal tersebut itu tanggal yang diminta dari pembicara, bukan mau saya. Ya, itu yang diminta dari pembicara. Nanti saya konfirm dulu sama pembicaranya kapan apa bisa dirubah. Ibu kalau mau ke Jakarta ya sudah Bu, belum berkatnya berarti ya, belum berkatnya nanti ya pasti dibaginya kalau Ibu mau ke Jakarta nanti saya WA. Kalau memang pas hari Natalnya Sion Ibu tidak bisa, nanti pas hari Desembernya nanti saya bagi. Itu aja ya, itu aja. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Jelas? Sudah jelas? Untuk hari tanggal 3 Desember Natalan di sini dimajukan jam 4:30, 4:30. Jadi jam 4 saya harap semua sudah di sini. Ya. Jam 4 semua harus sudah di sini. Karena apa? Padat acaranya. Satu, kedua, setiap koordinator mengeluarkan anak buahnya untuk kita paduan suara. Saya adakan kur, nyanyi bersama. Itu lagi kita perempuan silakan. Tadi Bu Rina sudah memutus anak buahnya 5. Bu Rosita saya nggak tahu, Bu Hana berapa? 5, 10. Bu Hana berapa orang? Saya minta 15 orang saja supaya tidak banyak-banyak. Ya, kalau sampai 20 nggak cukup. Ya, kita nyanyi semuanya, kita nyanyi Natal saja. Ya, mengenai Natal. Tuhan, ada lagi pertanyaan? Itu saja. Jadi tanggal 3 kita di sini 4:30, jangan telat ya. Saya tolong ya, jangan telat. Jangan terlambat supaya susunan acara ini berjalan semuanya. Ya. 4:30 sampai di sini setiap koordinator mengeluarkan anak buahnya entah 3, 2 atau 5. Saya minta 15 orang cukup. Kita nyanyi Malam Kudus, ya. Kita nyanyi Malam Kudus, nanti dibantu 2 WL yang luar biasa ini, ya, kita dibantu nanti. Terus itu nanti nyanyinya Ibu yang nyanyi di depan sini yang saya minta bajunya merah semua. Kalau yang enggak punya merah, enggak punya hem kaos juga enggak apa-apa. Ya, bawahannya hitam ya Bu ya. Yang maju di sini nanti 15 orang pakai
bajunya merah atasnya, ya, bawahnya hitam, ya. Yang nggak punya hem, nggak apa-apa, pakai kaos yang nggak apa-apa. Tuhan nggak lihat merek kok, ya. Nggak punya hem, pakai kaos juga nggak apa-apa, ya. Bawahnya hitam. Mau yang perempuan pakai celana boleh, yang jelas pakai rok, jangan yang sopan-sopan, jangan mini-mini ya, karena besok ada gembala sidang dari PPKS juga datang, saya undang, jadi jangan pakai mini-mini, saya minta tolong, karena di PPS nggak suka yang ketat-ketat dan mini-mini, ya. Puji nama Tuhan, seperti itu. Lagunya Malam Kudus, ya. Malam Kudus, tahu semua kan? Netral semuanya, jadi semua bisa nanti dibantu, ya. Terus saya sudah ulangi lagi, Natal kedua nanti saya ulangi untuk pedestrian, kalian boleh datang, ya. Tapi nanti soal transportasi saya akan bicara setiap koordinator hari ini juga. Untuk perbantuan dari transportasi akan saya omongkan hari ini juga. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, kita bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah ini. Kami Kau telah memberkati ibadah mulai awal pertengahan hingga sampai akhir. Kau memberkati kami semuanya yang terlibat dan mengambil bagian dalam setiap pelayanan di tempat ini, baik dari tim musik, WL, singer, multimedia. Kau juga memberkati jemaat-jemaat yang sudah hadir ke tempat ini, dan kau memberkati semua yang bertugas. Kau memberkati hamba Pak Iwan sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau memberkati rumah tangganya, kau memberkati istrinya, kau memberkati anak-anaknya, kau memberkati pekerjaannya, kau memberkati pelayanannya. Apapun yang menjadi aspek kehidupan, kau memberkati Tuhan. Segala sesuatunya kau memberikan kelancaran di dalam kehidupan rumah tangganya Pak Cina. Berkelimpah-limpahan kau memberkati. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa
untuk kami ke depan. Di tanggal 3 kami mempunyai acara ibadah Natal Tuhan. Kami akan merayakan Natal tanggal 3 Desember jam 4:30 sore. Tuhan, kami percaya. Kami menyerahkan acara ini dalam tangan kasih-Mu. Kau turut campur tangan Tuhan di segala sesuatunya Tuhan. Apapun yang akan baik dalam pembicaraan. Semua setiap susunan Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-Mu yang sudah membantu dan bekerja sama untuk di dalam segala sesuatunya Tuhan. Kau memberkati. Kau memberkati dari tim GOW yang membantu untuk musik dan singap dan WL Tuhan. Kau memberkati. Kau memberkati intro, Kau memberkati segala jajarannya, Kau memberkati pelayanan, Kau memberkati tim ini Tuhan yang bekerja sama bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kasih. Mari jemaat kami mengangkat tangan. Karalabas sakaralabas karaya. Karalabas sakaralabas karaya. Karalabas sakaraya. Bapa di dalam surga, kami mengangkat tangan. Bahwasanya kami menyerahkan diri dalam tangan. Saat ini jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah, bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kecintaan daripada